Di sebuah perkampungan bernama Nurdiana, suasana selalu hidup setiap sore. Anak-anak bermain di lapangan, sementara para pemuda sering berkumpul di pos ronda. Pak Lili, tetua kampung, dikenal bijak. Usianya sudah senja, tapi semangatnya tak pernah pudar. Suaranya tegas, namun penuh kasih sayang. Suatu sore, ia memanggil para pemuda untuk berkumpul di balai kampung. Hadir di sana Sufi, si pemikir yang suka membaca, Tony dan Adit yang gemar berdebat, Bram yang agak keras kepala, Necek dan Ojek yang suka bercanda, Jainul, Dani, Kojek, serta Andi yang selalu semangat. Tak ketinggalan Amang Sunar, hansip kampung, duduk menjaga ketertiban. Di tengah pertemuan, Oneng, seorang janda muda yang sering jadi buah bibir karena parasnya cantik dan tubuhnya menawan, lewat sambil membawa bakul sayur. Beberapa pemuda terdiam sejenak memperhatikannya, tapi segera kembali fokus ketika Pak Lili berdehem keras. Pak Lili, anak-anakku, kampung kita aman. Tapi itu bukan berarti kita boleh lengah. Kalian ini pemuda penerus. Saya ingin kita mulai kegiatan baru, gotong royong membersihkan sungai. Sufi mengangguk mantap. Sufi, betul Pak, air sungai makin dangkal karena sampah. Kalau dibiarkan, banjir bisa datang. Namun Bram menyela, Bram, buat apa? Sungai itu toh bukan milik kita saja. Orang luar kampung juga buang sampah di situ. Suasana mulai gaduh. Tony dan Adit langsung berdebat soal siapa yang paling rajin kerja bakti. Necek dan Ojek malah bercanda sampai membuat semua tertawa. Melihat itu, Pak Lili tersenyum kecil lalu berkata dengan tenang, Pak Lili, kalian benar. Sungai bukan milik kita saja. Tapi justru karena itu kita harus memberi contoh. Kalau kita mulai dulu, orang lain akan malu kalau tidak ikut. Amang Sunar menambahkan dengan suara berat. Amang Sunar, kalau kalian tidak bergerak, nanti saya yang keliling bawa pentungan. Ingat, hansip bukan hanya jaga maling, tapi juga jaga kampung dari bahaya. Semua tertawa tapi juga merasa tertampar. Sore itu akhirnya diputuskan. Besok pagi mereka akan turun ke sungai bersama. Sementara para pemuda bubar, Oneng yang sedari tadi mendengar sambil pura-pura menata sayur tersenyum samar. Ia kagum melihat semangat Pak Lili dan diam-diam senang para pemuda akhirnya mau bekerja sama. Keesokan paginya matahari baru saja naik. Burung-burung berkicau, udara masih sejuk. Para pemuda kampung Nurdiana sudah berkumpul di pinggir sungai dengan cangkul, karung, dan serok seadanya. Pak Lili datang lebih dulu, mengenakan topi anyaman bambu. Pak Lili, ingat, kerja ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Kalau sungai bersih, kampung kita selamat. Sufi langsung mengatur strategi, siapa yang mengangkat sampah, siapa yang mencabut rumput liar. Tony dan Adit masih saja saling ejek soal siapa yang paling kuat. Bram awalnya malas, tapi karena dilototin Amang Sunar, ia ikut juga. Tak lama kemudian, Oneng datang membawa teko air dingin dan beberapa bungkus gorengan. Bajunya sederhana, tapi cukup membuat beberapa pemuda terdiam sebentar. Oneng, ini buat penyemangat, jangan sampai ada yang kehausan. Necek langsung berbisik pada Ojek. Necek, wah, kalau tiap kerja bakti ada Oneng, aku rela tiap hari turun sungai. Mereka berdua tertawa cekikikan, tapi segera disemprot Amang Sunar. Amang Sunar, hoi, bukan waktunya melamun. Ambil sampah itu cepat.
Sampah-sampah plastik mulai terkumpul. Air sungai yang tadinya keruh perlahan jadi lebih jernih. Anak-anak kecil yang menonton dari tepi sungai bersorak senang. Tiba-tiba Andi berteriak, "Andi, ada ular, ada ular!" Semua pemuda panik dan mundur. Dani hampir terjatuh ke air. Tapi dengan tenang, Pak Lili mengambil tongkat panjang, menggeser ular itu pelan-pelan ke semak. "Pak Lili, lihat, jangan langsung takut. Alam punya penghuni masing-masing. Kita hanya perlu hati-hati, bukan panik." Para pemuda mengangguk, malu karena ketakutan berlebihan. Siang menjelang, kerja bakti selesai. Sungai terlihat jauh lebih bersih. Warga yang lewat ikut memuji, bahkan beberapa ibu-ibu ikut membawa nasi bungkus untuk dimakan bersama. Di bawah pohon besar, mereka semua duduk melingkar, makan sambil tertawa. Oneng sesekali menambahkan gorengan ke piring para pemuda, membuat suasana semakin hangat. Sambil mengunyah, Pak Lili berkata, "Pak Lili, kalian lihat, kalau kita bersatu, pekerjaan berat jadi ringan. Inilah arti gotong royong." Semua pemuda mengangguk setuju, meski Bram masih cemberut karena bajunya kotor penuh lumpur. Namun, baru saja mereka merasa lega, terdengar kabar dari seorang anak kecil yang berlari terburu-buru. "Anak kecil, Pak, di hulu sungai sana ada orang buang sampah lagi. Banyak sekali karung-karung besar." Suasana yang tadi riang tiba-tiba kembali tegang. Anak kecil itu ngos-ngosan sambil menunjuk ke arah hulu sungai. "Anak kecil, banyak karung besar, Pak. Saya lihat ada orang-orang gak dikenal buangin ke sungai." Para pemuda langsung ribut. "Tony, wah, ini keterlaluan. Kita capek-capek bersihin, mereka enak aja buang sampah." "Adit, betul, kita harus datangi sekarang juga." "Bram, jangan-jangan itu orang kampung sebelah, mereka kan memang suka usil sama kita." Necek sambil bercanda. "Kalau gitu, kita perang air aja, lempar mereka pakai sampah yang sudah kita angkat." Semua tertawa, kecuali Pak Lili yang menghela napas panjang. Akhirnya, rombongan pemuda ditemani Amang Sunar berangkat ke hulu sungai. Oneng ikut juga, tapi alasannya mau lihat-lihat saja. Diam-diam, pemuda lain makin semangat karena ada Oneng di belakang mereka. Sesampainya di sana, ternyata benar. Ada 3 orang pria asing sedang menendang karung sampah ke sungai. Amang Sunar maju dengan gagah, tangannya memegang pentungan kayu. "Amang Gisunah, hoi, jangan buang sampah sembarangan. Kalian pikir sungai ini tempat pembuangan akhir apa?" 3 pria itu melongo sebentar. Salah satunya nyeletuk, "Lah, siapa kamu?" Dengan lantang, Necek menjawab cepat. "Necek, dia Hansip, paling ditakuti di Nurdiana. Katanya maling aja kalau ketemu dia langsung nyerah sebelum ditangkap. Padahal kenyataannya Amang Sunar sering malah ketiduran di pos ronda." Semua pemuda nyengir menahan tawa. Bram maju dan sok berani. "Bram, kalau berani lawan saya dulu. Tapi jangan keras-keras ya, soalnya saya belum sarapan." Sontak orang-orang tertawa. Bahkan 3 pria asing itu ikut geli. Melihat situasi mencair, Pak Lili maju dengan tenang. "Pak Lili, saudara-saudaraku, sungai ini bukan hanya milik kami. Airnya mengalir sampai ke kampung kalian juga. Kalau kalian kotori, sama saja kalian meracuni diri sendiri." Para pria itu terdiam. Salah satu dari mereka garuk-garuk kepala. "Kami nggak kepikiran sampai segitu, Pak. Maaf, kami kira ini sungai nggak dipakai." Sufi langsung menimpali dengan gaya serius seperti guru. "Sufi, justru karena sungai ini dipakai bersama, kita semua wajib menjaganya. Kalau kotor, siapapun bisa kena penyakit. Akhirnya,
Ketiga pria itu meminta maaf dan ikut mengangkat kembali karung-karung sampah mereka. Para pemuda membantu sambil bercanda. Ojek bersuara keras, "Ojek, kalau lain kali mau buang sampah, buang aja ke rumah Bram. Dia kan masih jomblo, biar ada temannya." Semua pecah tertawa, termasuk Oneng yang menutup mulutnya sambil tersipu. Bram langsung manyun, "Bram, jangan main-main. Kalau begitu, aku sekalian buang sampah ke rumah ojek." Suasana jadi penuh gelak tawa. Akhirnya, rombongan kembali ke kampung dengan perasaan lega. Sungai tetap bersih, dan kini mereka punya teman baru dari kampung sebelah. Pak Lili berkata sambil tersenyum, "Pak Lili, begitulah hidup anak-anakku. Kalau ada masalah, jangan langsung marah, bicarakan baik-baik, kadang musuh bisa jadi kawan." Semua mengangguk, dan Oneng menambahkan pelan, "Oneng, kalau kita saling menjaga, kampung kita pasti akan selalu damai dan indah." Para pemuda langsung terdiam. Mereka tak tahu Oneng bicara tentang kampung atau tentang dirinya sendiri.